Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ekonomi makro dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan perkuliahan yang ke-6 ini, kita nanti akan mempelajari atau memahami keseimbangan perekonomian terbuka. Pada pertemuan keempat dan kelima, pada pertemuan keempat kita sudah memahami dan mengetahui keseimbangan perekonomian dua sektor, yaitu yang terdiri hanya perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan pada pertemuan perkuliahan yang kelima, kita sudah mengetahui keseimbangan perekonomian tiga sektor, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Sedangkan untuk pertemuan ke-6 ini, nanti kita akan menjelaskan atau memahami tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai keseimbangan perekonomian terbuka, maka kita terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaan atau istilah dari perekonomian terbuka maupun perekonomian tertutup. Yang dimaksud dengan perekonomian tertutup di sini yaitu perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia. Atau dengan kata lain, tidak ada ekspor, tidak ada impor, dan tidak ada aliran dana atau capital flow. Sedangkan perekonomian terbuka yaitu perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Perekonomian terbuka atau empat sektor ini yaitu interaksi antara pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Perekonomian terbuka atau empat sektor merupakan model perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Dengan kata lain, yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Sehingga perekonomian empat sektor ini dapat juga disebut dengan istilah perekonomian terbuka. Mari kita lihat bagian aliran dari perekonomian terbuka, yaitu terdiri dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Untuk aliran yang pertama di sini yaitu perusahaan akan mengeluarkan pendapatan faktor-faktor produksinya. Faktor-faktor produksinya di sini yaitu digunakan untuk membayar gaji dan upah pada rumah tangga atau karyawannya. Juga sewa, bunga maupun keuntungan lain. Yang digunakan untuk diberikan kepada rumah tangga. Sebagian dari pendapatan perusahaan digunakan untuk membayar pajak pendapatan perusahaan atau pajak perusahaan kepada pemerintah, yang menjadi kewajiban dari perusahaan untuk membayar pajaknya kepada pemerintah. Sedangkan dari rumah tangga, pendapatan ini gunakan sebagian dari pendapatan digunakan untuk membayar pajak individu kepada pemerintah. Mungkin bisa PPh 21 maupun pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah. Rumah tangga setelah mendapatkan pendapatan atau upah atau gaji dari perusahaan, digunakan pendapatan itu sebagian untuk barang konsumsi, pembelian barang konsumsi atau pembelian
konsumsi dalam negeri, digunakan untuk membeli perlengkapan yang diproduksi dalam negeri. Selain rumah tangga digunakan untuk pembelian barang konsumsi dalam negeri, juga masyarakat atau rumah tangga sebagian pendapatannya digunakan untuk pembelian barang-barang impor. Barang impor yaitu barang yang berasal dari luar negeri. Sebagian dari pendapatan itu digunakan untuk konsumsi pembelian barang dalam negeri maupun digunakan untuk pembelian barang impor. Juga pendapatannya sebagian digunakan untuk ditabung ke institusi keuangan sebagai saving dari rumah tangga. Adalah aliran ke-6, yaitu sebagian dari pendapatannya dari perusahaan ini sebagian digunakan untuk konsumsi, baik konsumsi pembelian barang-barang dalam negeri maupun pembelian barang impor. Selanjutnya sebagian dari pendapatan ini juga ditabung atau sebagai saving dari rumah tangga ke institusi keuangan atau perbankan. Institusi keuangan ini mendapatkan aliran tabungan maupun lainnya itu digunakan untuk memberikan pinjaman ke penanam modal atau investor. Selanjutnya investor ini yang mendapatkan pinjaman modal atau tambahan modal dari institusi keuangan digunakan untuk menambah investasi dari perusahaan, untuk mengembangkan dari perusahaan, sehingga penanaman modal ini, pinjaman dari keuangan digunakan untuk investasi dari perusahaan. Setelah itu juga pemerintah mengeluarkan biaya juga untuk pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Perusahaan juga selain untuk impor juga digunakan untuk ekspor barang produksinya ke luar negeri, sehingga perekonomian 4 sektor ini terdiri dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Luar negeri di sini yaitu tentang ekspor maupun tentang impor. Di sini kita akan membahas tentang komponen pengeluaran agregat, yaitu yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN, konsumsi dalam negeri. Investasi perusahaan atau I, yaitu digunakan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan yang digunakan menghasilkan barang dan jasa, sehingga investasi ini menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri adalah G. G adalah pengeluaran pemerintah. X di sini yaitu ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Sedangkan barang impor atau kodenya M di sini yaitu barang yang sudah dibeli dari luar negeri. Sehingga untuk rumus pengeluaran agregat atau AE di sini yaitu AE sama dengan CDN ditambah I. CDN di sini yaitu konsumsi dalam negeri ditambah I adalah investasi dari perusahaan, ditambah G adalah pengeluaran pemerintah, ditambah X adalah ekspor, dan ditambah M adalah impor. Kita lanjut untuk faktor penentu ekspor. Barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negerinya tersebut.
kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Sehingga kita lihat ini grafik atau tabel yang A ini adalah fungsi ekspor dan yang B adalah perubahan ekspor. Jadi kita lanjut. Untuk gambar atau grafik A ini yaitu fungsi ekspor itu menunjukkan ekspor adalah pengeluaran ekonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor tetap atau X0. Sedangkan untuk gambar B di sini yaitu perubahan ekspor. Pada mulanya fungsi ekspor adalah X0 ini, fungsi ekspor awalnya. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor X0 ini menjadi X1 adalah kenaikan ekspor. Perubahan ekspor ini berarti bahwasanya ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Ekspor juga boleh mengalami kemerosotan. Itu digambarkan perpindahan dari X0 menjadi X2. Jadi ini adalah kemunduran atau kemerosotan atau penurunan dari ekspor. Kalau kenaikan adalah dari X0 ke X1, kemerosotan atau penurunan ekspor dari X0 ke X2. Kenaikan ekspor dari X0 menjadi X1 ini disebabkan karena perubahan cita rasa yang menyebabkan negara lain lebih banyak mengimpor dari negara tersebut. Selain itu juga dapat disebabkan karena perkembangan teknologi akan menaikkan mutu barang dan menambah permintaan serta kemajuan di negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Kemerosotan ekspor yang ditunjukkan X0 ini menjadi X2. Kemerosotan ekspor disebabkan karena perubahan cita rasa penduduk luar negeri, yaitu merosotnya keupayaan bersaing di pasar luar negeri dan juga dipengaruhi oleh kemerosotan ekonomi di luar negeri. Tadi adalah faktor penentu ekspor, sekarang kita akan membahas tentang faktor penentu impor. Dalam sirkulasi aliran pendapatan, diasumsikan barang-barang yang diimpor oleh rumah tangga. Walau dalam prakteknya, barang-barang tidak hanya diimpor rumah tangga, tetapi juga pemerintah dan perusahaan. Sehingga fungsi impor di sini berhubungan dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka akan semakin tinggi pula impornya. Sehingga persamaan dari fungsi impor di sini yaitu M besar sama dengan M kecil kali J, di mana M kecil ini merupakan tingkat perubahan ekspor, tingkat perubahan impor akibat perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Apabila sebagian dari impor itu tidak bergantung pada pendapatan nasional, maka fungsi impor dapat digambarkan dengan persamaan, yaitu M sama dengan M0 ditambah M kecil kali Y, di mana M0 di sini merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kecondongan mengimpor dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Nanti kita lihat gambar B1. Pergeseran dari M1 menjadi ke M2, yaitu menunjukkan kecondongan mengimpor yang berkurang. Yang berkurang ini mungkin disebabkan karena berubahnya cita rasa masyarakat yang lebih mencintai produk domestik atau produk dalam negerinya.
kecondongan mengimpor atau bergeser meningkat seiring meningkatnya pendapatan nasional, yaitu gambar 2 titik Romawi I2. Efek inflasi misalnya menyebabkan barang dalam negeri jadi lebih mahal, sehingga masyarakat lebih banyak membeli barang impor. Karena barang yang dalam negerinya itu lebih mahal harganya, sehingga masyarakat itu lebih membeli barang impor karena harganya lebih murah, juga didukung dengan kualitas yang lebih bagus. Sedangkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya akan memicu masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor. Sehingga ini diharapkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang-barang impor, maka pemerintah atau negara itu menaikkan mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan dalam negeri, sehingga ini dapat memicu masyarakat lebih mencintai atau membeli produk-produk dalam negeri karena mutu dan kualitasnya juga, harganya juga bisa terjangkau oleh masyarakat, sehingga ini nanti akan mengurangi konsumsi barang-barang impor. Ya, ini kita lihat untuk M-nya ini, A adalah fungsi impor, B-nya adalah fungsi perubahan fungsi impor. Mari kita bahas gambarnya, yaitu untuk gambar A di sini, yaitu menunjukkan fungsi impor pada suatu negara tertentu. Pendekatan yang digambarkan yaitu pertama, dimisalkan impornya adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Maka persamaannya yaitu M sama dengan M kecil kali Y. Ini adalah untuk impor yang proporsional. Maksudnya proporsional itu proporsional dengan pendapatan negara. Di mana M ini, M kecil menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan. Ini pendapatan nasional. Dimisalkan sebagian dari impor itu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka fungsinya berubah. Yang pada awalnya seandainya itu proporsional dengan pendapatan nasional, M sama dengan M kecil kali Y. Untuk itu yang tidak ada perubahan untuk pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Namun demikian, apabila sebagian dari impor itu dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka rumusnya adalah M sama dengan M0 ditambah M kecil kali Y. Itu di mana M0 ini di sini merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Sehingga kita jelaskan lagi adalah untuk nilai impor yang proporsional dengan pendapatan nasional, fungsi perubahannya yaitu M sama dengan M kali Y, M kecil kali Y. Di mana M ini menggambarkan perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Ini, jika ada perubahan pendapatan masyarakat maupun pendapatan negara, rumusnya adalah M sama dengan M kecil kali Y. Namun demikian, apabila nilai impor itu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka fungsinya itu M sama dengan M0 ditambah M kecil kali Y. Sedangkan untuk gambar B di sini,
ini adalah untuk yang impor ada M sama dengan MY. Untuk yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, M sama dengan M0 ditambah MZ. Sedangkan untuk gambar atau grafik yang B ini adalah perubahan impor. Yang pertama yaitu yang I adalah perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Gambar B I yaitu kecenderungan mengimpor, yaitu nilai M mengalami perubahan dari penggeseran M1 ke M2, menggambarkan kecenderungan mengimpor itu berkurang dari M1 ke M2. Ini adalah kecenderungan atau kecenderungan mengimpor itu berkurang M1 ke M2. Namun demikian, yang kenapa kecenderungan atau impor itu berkurang itu bisa disebabkan karena cita rasa masyarakat yang lebih mencintai atau menyukai produk-produk barang dalam negeri atau domestik adalah merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan perubahan impor itu berkurang atau cenderung berkurang. Sedangkan perubahan dari M1 menjadi M3 adalah kecenderungan atau kecenderungan impor semakin meningkat. Dari M1 ini ke M3 adalah kecenderungan atau kecenderungan impor adalah meningkat dari M1 ke M3. M1 M2 ini berkurang, sedangkan M1 ke M3 adalah meningkat. Untuk gambar B I2 menunjukkan bahwa perubahan fungsi impor yang sejajar adalah sejajar untuk I2 ini. Perubahan impor dari M1 ke M3 menggambarkan impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai contoh, pendapatan nasional atau Y0 itu impor nilainya telah meningkat dari MA menjadi MB. Misalnya karena efek inflasi dalam negeri ke atas impor. Inflasi menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi mahal. Karena inflasi itu maka barang-barang dalam negeri harganya bisa lebih mahal. Ini dapat mengakibatkan masyarakat itu cenderung atau mendorong membeli barang impor karena barang dalam negeri atau domestik itu harganya mahal, sedangkan barang impor harganya lebih murah, sehingga masyarakat lebih mendorong atau tertarik membeli barang impor. Fungsi impor yang mengalami perubahan dari M1 ke M2 adalah menggambarkan pengurangan impor pada setiap pendapatan nasional. Misalnya pendapatan nasional adalah Y0, impor berkurang dari MA menjadi MC. Ini M1 ke M2 adalah kecenderungan menurun impornya. Sehingga kecenderungan impor menurun itu disebabkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya. Itu sebagai salah satu faktor yang menimbulkan perubahan penurunan dari impor. Karena kualitas barang yang dihasilkan dalam negeri atau domestik itu kualitas mutunya lebih terjamin daripada barang kualitas impor. Selanjutnya kesenjangan perekonomian terbuka. Kita selanjutnya penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS di sini yaitu terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS
atau pengeluaran agregat adalah Y, pendapatan nasional, ditambah M, yaitu impor. Sedangkan untuk pengeluaran agregat atau AE di sini yaitu meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama pengeluaran rumah tangga atas barang diproduksi dalam negeri atau CDN, konsumsi dalam negeri. Investasi swasta atau perusahaan atau I. Pengeluaran pemerintah atau G. Ekspor atau X, dan pengeluaran atas impor atau M. Sehingga persamaan dari pengeluaran agregat atau AE di sini yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M, yaitu konsumsi dalam negeri ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah atau G ditambah X ekspor dan ditambah M adalah impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya yaitu C atau konsumsi sama dengan CDN ditambah M, yaitu konsumsi dalam negeri ditambah konsumsi atau pengeluaran barang impor. Sehingga persamaan tersebut AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah X ditambah G ditambah X. Sehingga keseimbangan perekonomian terbuka tercapai itu apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X, yaitu pendapatan ditambah impor sama dengan konsumsi C ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah ekspor. Sehingga dapat disubstitusi adalah Y sama dengan C plus I plus G ditambah X dikurangi M. Itu untuk persamaan rumus keseimbangan perekonomian terbuka. Sedangkan untuk suntikan dan bocoran, keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X itu sama dengan S ditambah T ditambah M. S-nya adalah saving atau tabungan, T-nya adalah pajak, dan M-nya adalah impor. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Sehingga rumusnya yaitu YD sama dengan Z dikurangi pajak perusahaan dan dikurangi pajak individu. Itu pajak nasional, pendapatan nasional dikurangi pajak perusahaan dikurangi dengan pajak individu. Atau dengan rumus yaitu ZD sama dengan Z min T. Y adalah pendapatan nasional dikurangi pajak. T-nya itu adalah pajak. Selanjutnya pendapatan disposable itu digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor serta ditabung. Rumusnya yaitu C sama dengan CD plus M. Sedangkan untuk yang ditabung sebanyak S. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S. Atau bisa juga Y sama dengan C plus S plus T. Adalah T-nya itu dikeluarkan di sisi kanan sehingga positif. Kalau yang atas adalah negatif karena Y min T sama dengan C plus S. Bisa juga Y sama dengan C plus S plus T. T-nya di sisi kanan sehingga positif. Di mana C itu merupakan pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan impor.
Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C konsumsi sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah X dikurangi M tambah ekspor dikurangi impor. Dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Rumusnya yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X min M sama dengan C ditambah S ditambah T. Ini adalah grafik untuk pendapatan atau perubahan pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Mari kita bahas penjelasannya, yaitu gambar A, yaitu yang di sini itu adalah dimisalkan perekonomian 3 sektor itu keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G. Maka pendapatan nasional yaitu Y3. Di sini ini pendapatan nasional adalah Y3. Pendapatan yaitu C plus I plus G. Namun apabila perekonomian itu berubah menjadi perekonomian terbuka, maka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor maupun impor. Itu untuk 3 sektor adalah C plus I plus G. Untuk perekonomian terbuka ada tambah dua aliran, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, sedangkan impor akan mengurangi pengeluaran agregat, sehingga perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor neto, yaitu sebanyak X min M. Nilai ekspor neto perlu ditambahkan ke fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup, yaitu AE sama dengan C plus I plus G, dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat perekonomian terbuka, yaitu AE pengeluaran agregat yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Lihat ini pengeluaran agregatnya itu AE sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Sebagai akibat dari perubahan ini, keseimbangan pendapatan nasional akan berpindah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari Y3 pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup menjadi Y4. Ini Y3 menjadi Y4. Dari Y3 ini adalah perekonomian tertutup, sedangkan Y4 adalah perekonomian terbuka. Adalah dari E0 ke E1. Perlu catat bahwa fungsi AE sama dengan C plus I plus G plus X min M itu tidak sejajar dengan AE sama dengan C plus I plus G. Ini adalah tidak sejajar. AE, C plus I plus G plus X min M itu tidak sejajar dengan AE sama dengan C plus I plus G. Posisinya tidak sejajar.
dan dengan fungsi konsumsi T. Keadaan ini berlaku karena impor M nilainya sebanding atau proporsional dengan pendapatan nasional. Maka fungsi AE sama dengan C plus I plus G plus X min M lebih landai. Kita lihat untuk pendekatan suntikan bocoran. Suntikan bocoran di sini ini tabelnya adalah ini suntikan bocoran untuk yang isinya adalah pendapatan nasional. Mari kita lihat penjelasannya, yaitu keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan bocoran. Pada awalnya perekonomian tiga sektor itu keseimbangan yang dicapai pada E0 apabila S ditambah T sama dengan I ditambah G, dan pendapatan nasional adalah Y3. Ini sedangkan untuk perubahan perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka akan menyebabkan suntikan bertambah sebanyak X1 dari I ditambah G menjadi I tambah G tambah X. Perubahannya adalah sejajar karena ekspor adalah pengeluaran ekonomi. 2 yaitu bocoran bertambah sebanyak M1 dan S ditambah T menjadi S ditambah T tambah M. Fungsi S tambah T tambah M itu bermula dari garis asal S ditambah T dan semakin menjauhi S ditambah T karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Ini kita lihat S tambah T ditambah G ini penjelas gambarnya ada penjelasannya. Efek dari perubahan dalam suntikan dan bocoran ini dalam perekonomian terbuka, keseimbangan akan dicapai di E1, yaitu pada persilangan antara I plus G plus X dan S plus T plus M. Ini adalah persilangan. Dalam grafik A ditunjukkan suatu garis putus-putus CDN. Garis ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Perbedaan di antara garis C dan CDN menggambarkan nilai impor. Ketika garis CDN ini memotong garis 45 derajat, Y sama dengan AE, sehingga fungsi bocoran S ditambah T tambah M harus memotong sumber datar. Keadaan ini menggambarkan bahwa nilai S ditambah T ditambah M itu sama dengan 0, dan nilai CDN sama dengan Y. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran, seperti pengeluaran rumah tangga terhadap produksi dalam negeri, tabungan rumah tangga, pajak perusahaan dan individu yang dibayar dana pengeluaran ke atas barang impor. Persamaannya yaitu Y sama dengan CDN ditambah S ditambah T dan ditambah M. Perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen suntikan I, G, dan X, dan perubahan komponen bocoran S, T, dan M akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat akan menimbulkan proses multiplier yang pada akhirnya dapat menyebabkan pertambahan pendapatan nasional, yaitu lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam perekonomian terbuka, yaitu 4 sektor, nilai multiplier adalah lebih kecil dari ekonomi tertutup 3 sektor. Penyebabnya yaitu karena perekonomian terbuka dimisalkan impor adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu persamaan impor
adalah M, sama dengan M kecil kali J. Nilai M kecilnya itu menyebabkan tingkat kebocoran atau persentase dari pertambahan pendapatan nasional yang tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier selanjutnya menjadi bertambah besar. Perubahan komponen yang meliputi bocoran S, T, dan M, yaitu tabungan, pajak, dan impor, akan menimbulkan akibat sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional itu berkurang lebih besar dari kenaikan bocoran. Ini perubahan keseimbangan untuk Y. Untuk 1 ini A1 adalah kenaikan ekspor. Untuk yang B adalah kenaikan impor. Kita lihat adalah ini untuk perubahan kenaikan ekspor maupun impor. Contoh untuk perhitungan perekonomian pajak di sini yaitu fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Pajaknya adalah 25%. T-nya sama dengan atau T sama dengan 25% atau T sama dengan 0,25 Y. 25% adalah 0,25 Y. Sedangkan investasi swasta bernilai I sama dengan 500. Pengeluaran pemerintah bernilai G sama dengan 1000. Ekspor negara bernilai X sama dengan 800. Manakala impornya adalah 10% dari pendapatan nasional atau M sama dengan 0,1 Z, dimisalkan tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional adalah 7.000. Yang ditanyakan atau persoalan atau soal dari ini yaitu kita menentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yang kedua yaitu menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimana yang perlu dibuat apabila pajak saja yang diturunkan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Yang 3A itu pajak saja yang diturunkan. Yang B itu pengeluaran pemerintah yang dinaikkan. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Yang keempat, pertanyaan keempat yaitu nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Pertanyaan kelima adalah, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Yang keenam, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka ini? Mari kita bahas soal ini untuk satu persatu, yaitu yang pertama, fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yaitu C tadi diketahui adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Sehingga C-nya sama dengan 500 ditambah 0,8 Y min T. C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y min T. T-nya ada pajaknya adalah 25% atau 0,25 Z. Sehingga C sama dengan 500 ditambah 0,8 Z dikurangi 0,2 Z. Sehingga C sama dengan 500 ditambah 0,6, yaitu 0,8 dikurangi 0,2. Ya, tadi hasil dari fungsi konsumsi sebagai fungsi
dari Z, yaitu hasilnya adalah 500, C sama dengan 500 ditambah 0,6 Z. Yang kedua yaitu pendapatan nasional pada keseimbangan. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G ditambah X min M. Di mana C-nya tadi adalah 500 ditambah 0,6 Z. Nah, yang tadi ini 500 plus 0,6 Z ditambah investasi dari perusahaan atau investasi swasta yang adalah 500 ditambah pengeluaran pemerintah tadi diketahui adalah 1000 ditambah nilai ekspornya sebesar 800 sedangkan nilai impornya adalah sebesar 10% dari pendapatan nasional atau 0,1 Z. Sehingga Y sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 ditambah 0,6 Z dikurangi 0,1 Z. Di sini kita samakan yang tidak ada Z-nya, kita berarti 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800 ditambah 0,6 Z-nya ini dikurangi 0,1 Z. Sehingga hasilnya adalah 2800, ada 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800 ada 2500 ditambah 0,6 Z dikurangi 0,1 Z adalah 0,5 Z. Sehingga Z-nya ini 0,5 Z ditaruh di sisi kiri menjadi minus, yaitu Z min 0,5 Z sama dengan 2800. Sehingga 0,5 Z sama dengan 2800. Y-nya adalah 2800 dibagi 0,5. Itu hasilnya adalah Y 5600. Yang ketiga adalah perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Yaitu dengan cara menurunkan pajak. Menurunkan pajak di sini misalkan pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh itu pada tingkat 7.000. Maka Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita masukkan C-nya yaitu 500 ditambah 0,8 ZD ditambah I ditambah G ditambah X min M. Z-nya ini karena tadi misalnya pendapatan nasional ada 7.000 sama dengan itu 7.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 Z min T0 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 min 0,1 Z. Sehingga kita lanjut lagi 7.000 sama dengan 2.500 ini dari 500 ditambah 500 tambah 1000 tambah 800 sehingga 2800 ditambah 0,8 Z dikurangi 0,8 TO dikurangi 0,1 Z. Sehingga rumusnya itu 7.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 Z. Y-nya diketahui adalah 7.000 min 0,8 TO dikurangi 0,1 Z. Y-nya adalah 7.000. Sehingga kita ketahui kita geser yang 0,8 TO ini geser yang dulunya sebelah kanan minus kita geser sebelah kiri menjadi positif yaitu 0,8 TO sama dengan 7.000 yang awal di sisi kiri positif kita alihkan ke sisi kanan akhirnya menjadi negatif yaitu negatif 7.000 ditambah 2.800 ditambah 5.600 adalah 0,8 dikali 7.000 dikurangi 700 yaitu 0,1 dikali 7.000.
Sehingga 0,8 TO itu sama dengan 700. Sehingga TO-nya adalah 875, yaitu 700 dibagi 0,8. Nah, ini adalah perubahan kesempatan kerja dengan menurunkan pajak. Apabila pajak tidak berubah pada pendapatan sebesar 7.000, maka T-nya adalah 0,25 Z, sehingga T sama dengan 0,25, Y-nya adalah 7.000. T-nya sama dengan 1.750, sehingga pajaknya adalah 1.750, ada kesempatan kerja tidak penuh. Sehingga untuk pajak kesempatan kerja penuh adalah 875. Ini perhitungan untuk pajak. Dengan demikian, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1.750 ini dikurangi pajaknya kesempatan kerja penuh adalah 875. Sehingga kesempatan kerja penuh dengan pajak diturunkan itu sebanyak 875, yaitu 1.750 kesempatan kerja tidak penuh dikurangi 875 kesempatan kerja tidak penuh, sehingga hasilnya 875. Yang kedua yaitu menambah pengeluaran pemerintah. Misalkan jumlah G-nya itu yang baru, maka menjadi G0. Sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Di mana C-nya yaitu 500 plus 0,8 Z ditambah I-nya adalah 500 ditambah G. G-nya adalah pengeluaran pemerintah baru yaitu G0 ditambah X-nya adalah 800, M-nya adalah 0,1 Z. Sehingga Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Z ditambah 500 tambah G0 tambah 800 min 0,1 Z. Sehingga kita substitusikan 7.000 ini Y-nya itu adalah 7.000 tadi kenaik menjadi 7.000, Y ada 7.000 sama dengan 8 adalah 500 tambah 0,8 kali Z. 0,8 Y adalah Y-nya 7.000 ditambah 500 I-nya tambah investasi pemerintah yang baru yaitu G0 ditambah 800 hasil ekspor dikurangi 0,1 Y 0,1 Y adalah impor, Y-nya ada 7.000, sehingga 7.000 sama dengan 500 ditambah 5.600 ditambah 500 ditambah G0 ditambah 800 min 700. Min G0 di sini yaitu ini yang pengeluaran pemerintah yang positif, kita alih ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif. Begitu juga pendapatan pemerintah dari sisi kiri positif, kita pindah ke sisi kanan negatif, sehingga 7.000 min 7.000 ditambah 500 tambah 5.600 tambah 500 dikurangi 700, sehingga G0-nya itu menjadi 7.000 min 500 min 550 min 500 plus 700 ini. Sehingga G0-nya atau pengeluaran pemerintah yang baru sebesar 1.100. Jadi untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 1.100 dikurangi 1.000. Yang awalnya pengeluaran pemerintah yang awal ada 1.000, untuk pengeluaran pemerintah yang baru ada 1.100, sehingga pengeluaran pemerintah pada kesempatan kerja yang penuh sebesar 100. Selanjutnya yang keempat tadi kita menghitung budget pemerintah dan fungsi pajaknya. Pada keseimbangan asal yaitu Z sama dengan 5.600. Pajaknya adalah sebanyak T sama dengan 0,25 Z atau
0,25, Y-nya adalah 5.600 sama dengan 1.400. Sedangkan pengeluaran pemerintah melalui surplus sebanyak T min G sama dengan 1.400 ini dikurangi 1.000 sama dengan 400, sehingga pengeluaran pemerintah sebesar 400. Kasus yang selanjutnya itu untuk kasus mengurangi pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pajak telah berkurang menjadi 1.250, manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T min G sama dengan 1.250 dikurangi 1.000, sehingga pengeluaran pemerintah surplus ada sebesar 250. Untuk kasus pajak yang baru, apabila kesempatan kerja penuh itu dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 ditambah 0,25Z. Perhitungannya menunjukkan jumlah pajak baru adalah 1.250. Berikutnya dapat membantu nilai TO, yaitu T sama dengan TO ditambah 0,25Z. Z-nya itu di sini 0, T-nya di sini tadi diketahui adalah pajak terbayar adalah 1.250 ditambah TO ditambah 0,25 untuk pajak pemerintah ya. Pendapatan nasional yang baru ada 7.000, sehingga TO-nya di sini adalah 1.250 dikurangi 1.750 adalah 0,25 dikali 7.000. T0 sama dengan minus 500 adalah 1.250 dikurangi 1.750 adalah T-nya adalah minus 500. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan minus 500 ditambah 0,25Z. Yang kelima yaitu keseimbangan ekspor-impor. Pada Y sama dengan 5.600, impornya M sama dengan 0,1Z atau 0,1 dikalikan Y-nya adalah 5.600 sama dengan 560. 0,1 dikali 5.600 ada adanya 560. Maka ekspor 800 melebihi impor, sehingga terdapat kelebihan dalam neraca perdagangan. Pada Y sama dengan 7.000, impor adalah 0,1 sama dengan 0,1, Y-nya adalah 7.000 sama dengan 700. Sedangkan ekspor tetap 800, yang berarti ekspor dapat melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Selanjutnya multiplier. Multiplier di sini yaitu definisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan ini, berarti bahwa pertambahan pendapatan nasional adalah 7.000 dikurangi 5.600 sama dengan 1.400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 100, yaitu kenaikan dari 1.000 adalah pengeluaran pemerintah yang lama menjadi 1.100 adalah pemerintah yang terbaru. Dengan demikian, perekonomian yang dengan multiplier adalah 1.400 dibagi 100 adalah selisih pendapatan nasional, sehingga didapatkan perekonomian nasional multiplier adalah 14. Grafik seimbangannya adalah fungsi Y, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6Z, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor adalah 800, 1.000, dan 800.
Di sini adalah investasi perusahaan adalah 800, pengeluaran pemerintah 1000 dan ekspornya adalah 800. Maka pada sumbu tegak yaitu pada Y sama dengan 0, nilainya yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X adalah 500 ditambah 500 ditambah 1000 tambah 800 sama dengan 2800. Keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Pada gambar halaman 32 menunjukkan keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Ini gambar grafiknya. Pada gambar selanjutnya itu keseimbangan menurut pendekatan suntikan dan bocoran, di mana nilai I ditambah G tambah X adalah 500 ditambah 1000 tambah 800 sehingga sama dengan 2300. Nilai S ditambah T tambah M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah minus 500. Nilai ini didapat dari perhitungan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0. Maka nilai C adalah 500 oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 plus 0,6J. Sedangkan dalam perkalian terbuka berlaku persamaan Y sama dengan D dN ditambah S ditambah T tambah M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 ditambah S tambah T ditambah M, atau S tambah T tambah M adalah minus 500. Keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan 5.600. Ini suntikan bocoran. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang multiplier dalam perekonomian terbuka. Multiplier dalam perekonomian terbuka ini ada dua sistem, yaitu sistem pajak tetap dan sistem pajak proporsional. Rumus dari sistem pajak tetap yaitu K sama dengan 1 dibagi 1 min B plus M. Sedangkan untuk multiplier dalam perekonomian terbuka sistem pajak proporsional adalah K sama dengan delta Z dibagi delta X sama dengan 1 dibagi 1 min B ditambah 1 min T ditambah M. Demikian materi perkuliahan yang ke-6 ekonomi makro di sini yang menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Semoga materi keseimbangan perekonomian terbuka atau perekonomian pada sektor ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.